Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma naqsa min mali 'abdin sadaqah bal yazdad Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, kita masih Allah sampaikan di bulan suci Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, hari ini masih Allah titipkan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat jasmani, nikmat rohani. Maka yang namanya nikmat bukan cuma uang yang banyak, bukan cuma toko yang besar, bukan cuma rumah yang besar, tapi yang namanya nikmat adalah kesehatan yang Allah berikan. Maka selalu ucapkan alhamdulillah. Maka kata Allah mengatakan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk sujud kepadaku. Maka tugas utama kita adalah sujud kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan tertumpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, yang telah memberikan kita pondasi, pemahaman serta pembelajaran dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan ulun untuk menyampaikan sebuah cerita yang sangat bermanfaat khususnya bagi ulun pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat pula bagi semua pemirsa Pelita Hati TV Tabalong. Dulu di zaman Nabiullah Musa alaihi salam ada seorang hamba Allah, umatnya Nabi Musa, orangnya taat beribadah tapi miskin orangnya. Suatu ketika orang tersebut datang kepada Nabi Musa. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kata Nabi Musa, waalaikumsalam. Maka kata orang tersebut, wahai Nabi Musa, aku datang kepada engkau, izinkan aku ada untuk meminta kepada engkau, mintakan kepada Allah agar aku bisa menjadi orang yang kaya raya. Sehingga dengan kekayaan tersebut aku mampu bersedekah setiap harinya. Aku janji, wahai Musa, ketika aku kaya raya nanti, aku akan bersedekah setiap hari. Biasa ya, janji-janji manis biasanya. Kata Nabi Musa, baik, izinkan aku untuk memintakan kepada Allah agar engkau diberikan kekayaan. Nabi Musa memohonkan kepada Allah, ya Allah, kata Nabi Musa, ada salah seorang hambamu yang menginginkan kekayaan. Sehingga kata dia, dengan kekayaan tersebut dia mampu bersedekah kepada yang lainnya setiap harinya. Maka doa Nabi Musa pun diijabah oleh Allah. Dijawab oleh Allah, kata Allah, wahai Musa, akan kuperkenankan orang tersebut untuk dia menjadi orang yang kaya raya dengan satu syarat saja. Orang tersebut boleh menjadi orang kaya tapi dalam jangka waktu 1 tahun saja, kata Allah. Kalau dia setuju maka akan kukabulkan, kalau tidak maka dia akan miskin selamanya, kata Allah. Maka dipanggillah oleh Nabi Musa orang tadi, wahai bapak, doaku dijawab oleh Allah. Kata Allah, jika engkau mau kaya akan dikabulkan oleh Allah, tapi dengan syarat 1 tahun saja. Selesai 1 tahun engkau akan miskin kembali. Mau kau? Maka orang tersebut mikir-mikir. Kata beliau, daripada miskin seumur hidup, mending kaya walaupun cuma 1 tahun saja. Bolehlah menjadi orang kaya, tahu rasanya gimana jadi orang kaya.
Akhirnya orang tersebut bilang sama Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, aku siap untuk menjadi orang kaya walaupun cuma 1 tahun saja, nggak apa-apa, daripada aku miskin seumur hidup," kata beliau. Maka kata Nabi Musa, "Baik, akan aku mintakan kembali kepada Allah." Maka Nabi Musa memohonkan kembali kepada Allah. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, berikan kekayaan kepada hambamu ini, karena kata hambamu ini dia akan bersedekah dengan kekayaan yang engkau berikan." Pemirsa pelita hati TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, maka saat itu juga Allah kabulkan doa Nabi Musa. Seketika bapak yang miskin tadi kaya raya dengan kekayaan yang melimpah ruah. Apa yang terjadi? Apakah bapak tadi ingkar janji dengan janjinya atau malah menepati dengan janjinya? Setelah Allah berikan kekayaan yang melimpah ruah, ternyata betul bapak tadi setiap harinya dia bersedekah kepada orang lain, setiap harinya dia memberikan makan kepada warga yang ada di kampungnya. Dia betul-betul menepati janjinya kepada Allah, dan dia betul-betul menepati janjinya kepada Nabi Musa. Hari berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun masuk ke dalam 1 tahun. Genap 1 tahun, ujar Nabi Musa, besok bapak tadi akan kembali miskin lagi, karena jatah beliau cuma 1 tahun saja untuk menjadi orang yang kaya raya. Setelah 1 tahun, beliau besoknya pasti akan miskin karena Nabi Musa, kata Nabi Musa. Tapi ternyata sehari berlalu, besok harinya orang tersebut masih dalam kondisi kaya raya. Seminggu bapak tadi masih dalam kondisi kaya raya. Sebulan masih pun juga dalam kondisi kaya raya. Bingung Nabi Musa, apakah Allah yang lupa bahwasanya untuk memiskinkan bapak tadi? Tapi kata Nabi Musa, mustahil Allah bersifat lupa, karena Allah jauh sekali dari sifat lupa. Akhirnya Nabi Musa memberanikan diri untuk bertanya kepada Allah. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, Engkau dulu telah berjanji bahwa Engkau hanya memberikan kekayaan 1 tahun saja kepada hambamu ini, setelah itu dia akan miskin kembali." Apa kata Allah? Kata Allah, "Wahai Musa, mana mungkin aku memiskinkan hambaku yang setiap saat dia bersedekah kepada hamba-hambaku yang lainnya." Wahai Musa, kata Allah, bagaimana mungkin aku memiskinkan hambaku yang dengan dia bersedekah setiap hari dia memberikan karunia yang telah aku titipkan kepadanya. Maka kata Allah, tidak mungkin aku memiskinkan orang yang bersedekah setiap harinya semata-mata menginginkan ridho dariku, lillahi ta'ala. Pemirsa TV Tabalong pelita hati yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dari cerita yang pendek ini kita tarik kesimpulan bahwasanya sedekah itu mampu mendatangkan rezeki-rezeki yang lainnya. Maka salah satu fungsi sedekah yang pertama adalah pembuka pintu rezeki. Yang kedua, Allah lipat gandakan bagi orang yang bersedekah setiap harinya. Dan yang ketiga, Allah ganti rezeki orang yang bersedekah dengan rezeki yang lain dari jalan yang tak disangka-sangka. Maka kata Rasulullah, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang memberikan 1 kebaikan, maka Allah balas 10 kali kebaikan. Hadis yang lain diceritakan oleh Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah, yaitu ma naqsa min malin sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta yang kita sedekahkan, tapi malah justru akan bertambah, bertambah dan bertambah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa mengaplikasikan cerita ini dalam kehidupan sehari-hari kita, mampu berbagi dengan sesama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai di sini dapat ulun sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.